BPI Danantara itu sebagai lembaga Badan Pengelola Investasi, kita harap tidak terlalu terburu-buru ya, tidak terburu-buru dibentuk, dan harapan kita sebenarnya punya aturan main dulu, regulasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Faisya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Februari lalu. Program ambisius ini yang digadang-gadang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional ini menjanjikan begitu banyak hal, mulai dari penyediaan lapangan kerja hingga peningkatan investasi. Namun di balik optimisme tersebut, ada pertanyaan di benak masyarakat. Seberapa realistiskah program Danantara ini? Dan bagaimana dengan potensi risiko yang mungkin saja terjadi yang bisa merugikan masyarakat? Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai program Danantara ini. Bagaimana sih tantangan serta potensinya? Bersama dengan narasumber yang luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ada Bapak Dr. Andi Nur Baumas CPS EMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Iva dan seluruh pemirsa Unhas TV ya. Sehat-sehat semua dan tetap semangat dalam menjalankan, karena ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, betul tetap Pak. Tetap berpuasa dan semangat tentunya ya. Ini ada isu yang lagi hangat dibahas sekarang Pak mengenai Danantara atau BPI Danantara ya khususnya. Mungkin untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi ya kepada pemirsa, seperti apa sih BPI Danantara itu dan apa tujuan dibentuknya lembaga ini Pak? Ya baik. Jadi BPI Danantara itu terbentuk dengan adanya perubahan Undang-Undang nomor 23 kalau tidak salah tentang BUMN, dengan memasukkan salah satu pasal klausul tentang BPI Danantara. Nah, semenjak masuk di Undang-Undang BUMN, akhirnya pemerintah dengan amanah konstitusi tersebut membentuklah yang namanya lembaga BPI Danantara. Nah, ini yang menjadi polemik. Nanti kita akan berdiskusi ya, kira-kira apa sih pro kontranya dari adanya BPI Danantara itu. Dan ini yang nanti menarik untuk kita diskusikan, sehingga kami dari universitas itu akan memberi semacam perspektif formalitas atau formatif itu untuk memperkuat inisiasi dari Bapak Presiden Prabowo ini ya. Oke. Ya. Secara garis besar tujuan pembentukannya itu untuk apa ya, Pak? Jadi sebagaimana kita lihat di Undang-Undang BUMN itu, BPI Danantara itu dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi yang ada di negara kita. Iya, nasional. Walaupun memang kita sudah punya INA, Indonesia Investment Authority, yang dibentuk oleh tahun 2021 Pak. Oleh Bapak Jokowi di era periodenya itu. Nah, BPI Danantara juga pas eranya Pak Prabowo sepertinya tidak melanjutkan untuk memperkuat INA ini, dan membentuk sendiri dengan BPI yang namanya Danantara. Nah, secara ringkas sebenarnya BPI Danantara itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengolah semua dana-dana investasi yang ada di BUMN. Jadi ini yang saya lihat ada perubahan, bukan hanya untuk sementara mereka mengelola dana investasi yang ada di BUMN. Yang saya tangkap di media itu adalah semua dividen yang biasanya disetorkan negara, misalnya BUMN, Telkom, dan perbankan, itu dimasukkan ke BPI Danantara. Jadi tidak dikasih kembali ke negara, tapi itu dana dividen itu yang dikelola kembali oleh Danantara. Kurang lebih seperti itu dulu, karena saya melihat juga ini kan masih disusun petunjuk teknisnya. Ini saya lihat katanya nanti sekitar bulan Maret itu baru ada petunjuk teknis. Dan ini yang memang kenapa menjadi isu yang heboh di masyarakat, karena petunjuk teknis itulah yang banyak diperbincangkan seperti apa. Tapi kita akan lebih bagus dari Universitas Unhas TV ini, kita akan
membahas tentang aspek apa yang harus dilakukan sepertinya ya. Ini akan menarik ya. Iya, memberikan masukan ya mumpung belum berjalan secara operasional seperti itu ya Pak. Nah, sedikit tadi tentang yang INA itu Pak, itu kan perbedaan mendasarnya apa sih dan kenapa bisa tidak dilanjutkan lagi? Ya, sepertinya tetap lanjut. Kalau kita tracing, INA itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi yang leading sektor ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, kalau saya membaca ya, karena kita tidak pernah terlibat tadi, INA itu adalah dana yang dikelola oleh pemerintah yang bukan APBN. Istilahnya bukan apa namanya, dana negara ya, ataupun juga seperti dana yang dipisahkan, yang bukan APBN, dana negara dipisahkan dan masukkan ke INA. Dan juga kedua, INA bisa mencari dana-dana dari luar, misalnya ada perusahaan investasi dari Arab atau dari yang paling sering saya lihat itu kemarin dari Dubai ya, Dubai Investment apa itu memasukkan dana itu ke INA. Jadi sebelum diinvestasikan ke Indonesia itu lewat INA dulu. Nah, sepertinya INA ini mungkin ada hal tertentu yang kita belum tahu, sehingga ini kenapa Pak Prabowo lebih memilih membentuk sendiri lembaga BP Danantara. Nah, selanjutnya terkait dengan perannya Pak, bagaimana sih peran utama dari BPI Danantara ini untuk mengelola investasi negara khususnya yang di luar APBN juga Pak? Ya, jadi yang perlu di sini kita tekankan bahwa BPI Danantara itu katanya seperti Temasek. Itu selalu seperti itu. Pengelolaannya katanya seperti Temasek. Nah, kalau kita mengacu ke Temasek, saya ada sedikit catatan bahwa Temasek itu adalah holding yang dimiliki oleh perusahaan. Adalah holding perusahaan yang dibuat di Singapura yang mengelola aset-aset negara dari Singapura, dan dia berbentuk badan hukum limited ya, jadi seperti PT. Tapi dia menaungi banyak. Dia diberi mandat oleh negara untuk mengelola aset-aset yang ada di Singapura sebagai perusahaan investasi yang mengelola apa namanya, proyek strategis Singapura ataupun dana-dana investasi di Singapura. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau dia berbentuk limited berarti dia berbadan hukum. Kalau Danantara, kalau ini dari bahasa hukum ya, mungkin teman-teman hukum nanti akan dia adalah badan pengelola. Itu di bawah langsung presiden. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, di Temasek yang menariknya, Temasek itu adalah perusahaan holding limited ya, limited company yang ditugaskan untuk tujuannya adalah fokus pada untuk mendanai tidak hanya perusahaan-perusahaan atau BUMN di Singapura, tetapi dia juga adalah perusahaan investasi yang ke luar negeri. Nah, jadi Temasek itu kan didirikan tahun 1974 ya. Jadi dia sebagai perusahaan saya rasa sudah punya jam terbang untuk melakukan investasi menjadi perusahaan keluar. Nah, kita belajar dulu dari Temasek. Apa sih yang diinvestasikan Temasek? Kalau kita lihat dari websitenya, mereka itu punya yang namanya goals ya, tujuan untuk investasi yang di breakdown dari memang dari dalam hal ini pemerintah Singapura. Nah, mereka begitu banyak portofolionya ya, portofolio dalam arti itu perusahaan yang diinvestasi, apakah dalam bentuk perusahaan, misalnya Temasek itu kan kita tidak tahu, ternyata Temasek itu adalah perusahaan yang berinvestasi di Alibaba, perusahaan-perusahaan startup, bisa juga di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri perhubungan seperti Singapore Airlines, DBS. Sudah begitu banyak jadi dana dia itu diinvestasikan dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk pengembangan usaha. Dan juga dia mendanai proyek-proyek strategis untuk Singapura. Nah, apakah Danantara seperti itu? Nah, saran saya Danantara harus punya petunjuk teknis itu untuk investasi. Tidak nanti, karena kalau tidak ada seperti itu, kami khawatirkan di akademisi ini itu akan menjadi rebutan. Orang semua masuk proyek ini, masuk proyek ini. Jadi tidak ada petunjuk teknis. Tidak ada petunjuk teknis. Dan tujuan investasinya apa? Nah, rata-rata Temasek itu dia berinvestasi untuk jangka panjang. Dalam arti investasi yang digunakan itu tidak langsung bisa 1 bulan, 2 bulan, istilahnya kalau bahasa investasinya cuan ya. Tapi mereka melihat jangka panjang dalam arti pengembangan value perusahaan dan juga mendorong
ini mendorong perekonomian di negaranya sendiri. Saya kasih contoh. Misalnya begini, kenapa Temasek berinvestasi di Alibaba? Alibaba itu adalah perusahaan startup atau e-commerce terbesar dari Cina. Analisa saya, karena adanya investasi Temasek di Alibaba, Singapura bisa sedikit mengontrol nanti kebijakan-kebijakan manajemen Alibaba terkait dengan perdagangan e-commerce-nya di Singapura. Karena Temasek sebagai pemilik saham, salah satu pemilik saham, dia bisa mengontrol. Misalnya salah satu yang dia kontrol adalah Alibaba harus membuka hub di Singapura. Oke. Kalau tidak, saya tarik kembali. Nah, itu yang mungkin yang saya tangkap. Saya kan juga melakukan research study ya. Kemudian apalagi Temasek sebenarnya juga pernah saya lihat berinvestasi di GoTo, di Grab ya. Tapi tujuannya sebenarnya untuk mengamankan sebenarnya negara dia, pasar, sehingga dia bisa kontrol barang-barang Alibaba, barang-barang ini. Nah, kita di Indonesia karena tidak punya kekuatan dan hanya meregulasi, maksud saya begini, kalau kita hanya regulasi, negara kita kan tidak ramah investor. Tapi kalau kita berinvestasi juga kita bisa mendikte sih. Kalau kamu masuk ke Indonesia, ini karena saya punya uang ini ya, sama seperti Temasek. Ya, Alibaba harus buka kantor cabang dong, buka ini, sehingga dia melindungi sebenarnya juga kepentingan masyarakat atau kepentingan industri di Singapura. Nah, kalau itu yang dilakukan BP Dantara, saya rasa itu kita harus dukung. Tapi kalau cuma tanda kutip ini ya, karena di tulisan saya pernah ada bahwa itu ditakutkan menjadi sebagai lembaga ini apa namanya yang saya katakan investasi bodong ya. Maksudnya investasi bodong itu begini. Ini Danantara dia buka, berinvestasi ya. Akhirnya masuklah bank BNI investasi. Tapi namanya investasi itu ada namanya resiko. Betul. Beda kalau pinjam uang. Maksud saya begini, kalau Iva punya uang 1 miliar, investasikan ke saya. Namanya investasi, kalau rugi ya kita sama-sama rugi. Akhirnya saya bilang itu bodong. Tapi kalau pinjam ya Anda bisa menuntut saya secara hukum, harus dikembalikan. Sekian itu kan. Tapi kalau investasi, kalau konsepnya investasi ya kita kita harus pegang bahwa namanya investasi itu adalah menaruh dana kita dan ada resikonya. Nah, resiko inilah yang sebenarnya harus dipunyai juga oleh BPI Danantara. Nah, kalau begitu wajar beberapa orang skeptis. Ya, kalau nanti diinvestasikan semua kurang lebih, itu kan tahap pertama 1.700 triliun itu sampai berapa puluh triliun ya. Misalnya dana ini diinvestasikan, nah proyek itu gagal dengan alasan apapun ya. Walaupun kan bilang saya bangkrut, kan itu bisa saja kita bilang bangkrut, tapi misalnya bangkrut. Nah, berarti kita berinvestasi bodong, maksudnya bodong tidak itu memberikan keuntungan kali ya, gitu ya, Pak. Ya istilahnya bodong itu tidak ada gunanya ya bodong ya. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya. Kenapa? Karena memang ditenggarai di Undang-Undang BUMN itu ada pasal tambahan yang terbaru bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara. Betul. Sehingga inilah yang menjadi concern kita di sini di Unas TV, bahwa inilah yang menjadi prasangka tanda kutip buruk kita, bahwa jangan sampai ini cuma dijadikan alat untuk melegalisasi yang namanya investasi di aset BUMN, sehingga ini bisa dikatakan bodong ya. Nah, sebenarnya kita mendukung apa yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dengan membentuk BP Danantara ini, karena ini menjadi salah satu solusi di tengah perekonomian yang melambat, karena memang beberapa negara-negara maju seperti Dubai, Singapura itu semua mereka sudah punya itu lembaga-lembaga investasi. Nah, memang Indonesia kalau punya mimpi besar, punya cita-cita adanya lembaga investasi itu bagus ya. Karena kalau seperti itu kan kita juga bisa berdaulat dengan adanya dana itu untuk membangun untuk kepentingan proyek-proyek strategis nasional. Tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana
meminimalisir yang namanya resiko. Nah, Ya, resiko itu yang kita kembali ke pembicaraan ini. oke. Begitu, Eva, ya. Nah, mungkin terkait sedikit lagi ya Pak. Ya. Tadi kan dikatakan ketika kita bercermin dengan Ya. Temasek dari Ya. Singapura itu apakah memang memungkinkan gitu Indonesia, bahkan presiden kita tuh menekankan bahwa kita akan menyaingi Temasek Ya. gitu. Apakah potensi itu ada Pak di Indonesia? Sebenarnya potensi cita-cita itu ada, ya. Cuma memang ada 3 syarat menurut saya. Pertama, people, orang-orang yang dikelola, orang-orang Oke, pengelola SDM-nya. itu memang harus orang yang betul-betul punya pengalaman tinggi jam terbang di dunia investasi, bukan politisi, ya. Yeah. Kan saya lihat ini ada beberapa politisi, Betul. dia harus orang-orang dan begitu juga saya rasa di Temasek orang-orang yang betul-betul Berpengalaman. berpengalaman. Nah, terakhir kita baca update berita ada mengundang Anthony siapa itu yang dari Amerika, itu bagus ya, salah satu, sehingga kita bisa punya wawasan, ya. Nah, yang kedua regulasi. Jadi itu dulu. Jadi people, orang-orang, kemudian regulasi. Nah, regulasi ini harus betul-betul mengatur aturan main. Aturan main artinya tidak nanti setelah kejadian baru sikut sana sikut sini. Nah, regulasi inilah yang harus menurut saya bercermin di negara-negara yang sudah menerapkan sovereign wealth fund, ya. Namanya sebenarnya sovereign wealth fund dulu. Tapi saya rasa beda, sovereign wealth fund dengan Temasek itu berbeda. Sovereign wealth fund itu ya nanti kita ambil satu sisi ya tentang sovereign wealth fund. Nah, yang terakhir dan tata kelola dalam arti transparan, GCG ya, good corporate governance, bagaimana dia dikelola dengan transparan, akuntabel. GCG itu ada beberapa nilai-nilai ya, transparansi, akuntabel, dan responsible. Ada beberapa nilai-nilai. Nah, itu yang menurut saya harus dipunyai dulu oleh BPI Danantara. Kalau itu tercapai, saya rasa Danantara ini jangan dulu lah berasumsi mau menyambangi Temasek ya. Kita terbaik dulu lah, itu baru kita angkat jempol. Seperti itu, Iva dan pemirsa Unhas TV. Oke, terkait dengan manajemen resiko tadi ya Pak, yang sempat Bapak jelaskan bahwa itu merupakan yang sangat fundamental ya, meskipun bagaimana diatur teknisnya, tetapi ketika manajemen resikonya tidak baik gitu, maka tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Betul. Bagaimana arahan Pak atau saran dari Bapak sendiri? Ya, jadi kalau bicara resiko, jadi investasi itu kan syarat dengan resiko ya. Iya. Ada teori tua ini, don't put your eggs in one basket. Maksudnya jangan menaruh telur itu di satu keranjang, karena kalau kita taruh telur di satu keranjang dan keranjang kita itu jatuh, telurnya langsung semua pecah. Semua. Nah, di dunia investasi itu seperti itu. Nah, risiko itu kalau di prinsip manajemen risiko ada pertama risiko waktu, risiko apalagi ada 2 risiko ya, non material dan material. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, karena kalau bicara investasi ya, karena ini kan dana pengelolaan investasi, beda kalau namanya dana pengelolaan anggaran kita sudah harus tahu sebenarnya BPI Danantara itu sudah punya model istilahnya kayak semacam modeling investasi. Maksud saya begini, bagi pemirsa yang terbiasa di dunia investasi ya, kan ada 2. Kita bicara tentang aspek fundamental dan aspek teknikal. Jadi teknikal itu biasanya kita menggunakan chart. Kalau di dunia investasi ya, saya rasa hampir sama ya. Dalam arti dengan melihat naik turun pergerakan chart, kita bisa tahu bahwa kita berinvestasi masa depan ini harganya akan naik atau turun. Kalau naik turun berarti kita akan dapat pertama gain ya, keuntungan. Kalau dia turun ya berarti loss. Nah, rugi. Kalau fundamental itu biasanya akan melihat sisi pertama kekuatan aset perusahaan, kinerja perusahaan. Nah, BPI Danantara sebagai investasi itu juga harus punya seperti itu. Saya memberi catatan, akan bermasalah kalau misalnya dia berinvestasi 100% di BUMN misalnya. Harusnya ini juga punya sebaran. Dia makanya di aturan
aturan BPI dan Antara itu harusnya dia punya sebaran. Berapa persen dia masukkan misalnya di dalam bentuk pasar modal, instrumen investasi di pasar modal, apakah itu berbentuk obligasi atau seperti apa untuk menebar resiko ini. Berapa persen ke BUMN, berapa persen ke mungkin bisa juga ke perusahaan-perusahaan startup. Kalau memang mau Indonesia mau kuat investasi untuk menjadi salah satu unicorn, tapi itu semua harus ada justifikasi atau validasi dalam hal keuangannya. Tidak seperti jadi proyek ambisius lah, maksud saya pokoknya ini, tapi harus ada tetap rasio-rasio finansial yang bisa dihitung, walaupun kita tidak bisa, walaupun sebenarnya di dunia investasi itu IPA tidak ada yang bisa tahu 100% ya. Maksudnya kalau saya beli saham ini akan naik sekian persen, tapi ada yang namanya instrumen sehingga ada batas bawah atau batas akhir, sehingga di situ kita berani bahwa INA ini bisa berinvestasi di sini. Nah, mindset itu dulu yang harus saya rasa para pengelola BPI dan Antara itu yang harus disatukan dulu ya. Dia bukan proyek saya punya uang sehingga semua bisa minta uang untuk mendanai apapun. Itu yang dulu di-clearkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian ada mungkin Pak saran untuk pola rasio yang sempat disebutkan tadi bahwa jangan 100% berinvestasi ke BUMN. Kalau saya rasa itu teknis ya, mungkin tidak perlu sampai ke sini, tapi dasarnya sih sebenarnya itu tadi, tidak memasukkan semua dana Antara itu di proyek-proyek. Ada punya kategori lah, kategori mungkin proyek yang resiko, ada proyek resiko tinggi, ada proyek sedana. Disitulah nanti yang diatur di aturan ini. Saya rasa itu yang akan lebih baik ya. Selanjutnya Pak, bagaimana ini kan yang menjadi pembahasan hangat juga karena BPI dan Antara ini diberikan begitu banyak kewenangan, mungkin sehingga dapat dikatakan bahwa mereka ini sangat seksi seperti itulah bidang BPI dan Antara ini. Nah, bagaimana kemudian meregulasi atau mengatur hal tersebut sehingga potensi untuk terjadinya penyalahgunaan itu bisa terjadi. Tapi jangan dijawab di sesi ini dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di UNAS Speak Up. Ya, pemirsa masih di UNAS Speak Up bersama Dr. Andi Nur Bama CPSEMM. Nah, kita tadi sempat membahas bahwa memang sejumlah kewenangan yang diberikan kepada BPI dan Antara ini menurut masyarakat itu masih terlalu banyak sehingga menimbulkan berbagai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam tanda kutip. Bagaimana kemudian arahan dari Bapak sendiri? Ya, jadi menarik ini Pak pertanyaannya, karena kami dari akademisi itu bisa memberi semacam masukan. Yang pertama sebenarnya untuk meminimalisir potensi ini ya, pertama memang kita harus perkuat di regulasi peraturan. Yang kedua, kita melibatkan lembaga yang memang punya kompetensi kapabilitas untuk di dunia industri investasi dan jasa keuangan. Nah, kita punya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk oleh peraturan undang-undang tahun 2000, saya lupa ya. Kita bisa meminta fungsi kontrol di OJK sehingga agar ada semacam penyeimbang lah. Terus yang kedua, saran saya untuk meminimal resiko itu begini, ada perwakilan pemerintah, dalam hal ini menurut saya Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena begini, rata-rata yang mau dikelola ini adalah aset negara. Jadi misalnya begini, negara punya tanah ya. Nah, yang punya tanah itu
dalam pemerintah itu biasanya yang leading, yang menjadi tuan rumah itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi dua lembaga ini sebenarnya entah bagaimana strukturnya nanti, mau tidak mau dia juga harus terlibat dalam hal membantu sebagai penasehat atau sebagai penasehat saya rasa, sehingga nanti proyek-proyek investasi yang yang dilakukan nanti oleh Danantara itu pertama secara hukum juga legal, istilahnya terhindar dari aspek-aspek penyalahgunaan. Menurut saya seperti itu. Jadi memang perlu melibatkan pihak-pihak lain juga ya Pak. Ya, tapi tidak harus di struktur, tapi mungkin ada fungsi lain ya yang bisa dimainkan di situ. Yang jelas membutuhkan peran juga dari pihak pemerintah dan OJK salah satunya yang disebutkan. Saran saya dilibatkan otoritas jasa keuangan. Sehingga memang investasi yang dikelola oleh Danantara ini itu tadi ya legal secara hukum dan tentunya secara legal, dalam arti maksudnya dia tidak punya nanti masalah hukum ke depan. Ya, misalnya kalau yang diarahkan seperti itu ya. Kemudian untuk bentuk pertanggungjawaban Pak dan pengawasan terhadap BPI Danantara ini bagaimana kemudian pola atau regulasi yang bisa dibentuk? Ya, karena tadi itu saya bilang ada 3, yang pertama people, terus regulasi dan tata kelola atau good corporate governance. Nah, mereka harus transparan ya. Mungkin setiap setahun sekali memberitakan atau membuat laporan, sama seperti perusahaan-perusahaan TBK ya. Kalau IPA tahu, semua perusahaan yang listing di Bursa Efek di pasar modal itu kan tiap tahun menuliskan laporan keuangannya di media massa, asetnya berapa, ruginya berapa. Nah, Danantara juga harus seperti itu, sehingga orang bisa berpartisipasi dan tahu bahwa seperti ini, begini perkembangan asetnya BPR Danantara dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu ya. Terkait ini kan juga dari ketiga aspek yang penting tadi Pak, ada juga aspek people, dalam hal ini adalah SDM. Menurut Bapak bagaimana sih yang disarankan oleh Bapak untuk pengelolaan atau pemanfaatan, siapa yang perlu dilibatkan dalam pemanfaatan SDM di BPI Danantara ini Pak? Jadi pertama di perusahaan investasi itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan investasi. Kan saran saya dia pernah bekerja di perusahaan top investment dunia ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan investasi dunia yang besar ya. Kalau mungkin menurut saya itu kalau itu yang terbiasa. Misalnya saya sebut saja misalnya S Venture atau venture capital, itu kan mereka itu profesional, memang sudah terbiasa menelaah atau membaca laporan-laporan dan membaca feasibility study. Itu ada, dan saran saya itu harus terstandarisasi dan tersertifikasi, karena di industri keuangan itu kan semua by sertifikat kompetensi ya. Nah, kalau dia tidak punya, jangan dilibatkan, apalagi pengalamannya tidak pernah, jangan. Itu akan menjadi sumber masalah. Misalnya di industri keuangan itu, untuk menjadi seorang investment, untuk wealth management itu dia harus sudah punya wealth management sertifikat WMI ya, wealth management investment certificate. Jadi disertifikat dalam bidang apa Pak? Ya, jadi dia tidak akan menduduki posisi sebagai di situ kalau dia belum punya sertifikat kompetensi. Salah satu syarat utama lah untuk. Syarat utama untuk menjadi, ya anggaplah memang bukan di direksi ya, tapi di level-level pelaksana dia juga harus sudah kompeten di situ. Jangan ditunjuk karena kepentingan untuk tertentu, misalnya kepentingan partai politik tertentu, itu sudah tidak benar, karena antara kepentingan politik, keuangan negara sama investasi itu suatu hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang kebijakan keuangan negara, begitu dikeluarkan proyek itu rugi ya, itu rugi dan negara nanti juga rugi. Negara dan itu, tapi kalau bicara investasi harusnya tidak, dia bisa bertumbuh. Nah, ini yang mindset ini yang sebenarnya harus ditekankan dulu di pengelola BPI Danantara. Terkait dengan itu Pak, apakah memungkinkan nanti kemudian orang-orang yang menduduki posisi di BPI Danantara ini berasal dari luar Indonesia mungkin Pak? Saya rasa akan lebih bagus orang Indonesia sendiri, tapi saya rasa banyak
profesional-profesional di Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan investasi asing itu bisa ditarik. Tidak apa-apa juga sih ada satu orang mungkin dari luar. Pertama biar kita membantu kita misalnya untuk terkoneksi dengan investasi luar ya. Itu mungkin 1-2 orang tidak apa-apa, tapi menurut saya ada 1 atau 2 orang yang memang sudah punya pengalaman bekerja di dunia perusahaan investment ya. Apalagi kalau ada yang orang Indonesia sudah pernah bekerja di Temasek atau di China, International China, itu akan lebih bagus. Itu akan membantu mempercepat yang namanya terbentuknya manajemen yang ada di BPI Danantara. Dan mereka harus bisa bekerja secara bebas nilai, dalam arti tidak diintervensi untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk kepentingan kelompok dalam arti mereka memang ditarget untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari Danantara, tidak diintervensi ya. Tidak terikat oleh kelompok tertentu, apalagi dalam hal ini untuk politik tertentu dan lain sebagainya. Saya rasa itu akan lebih bagus ke depannya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana sih dampak investasi Danantara terhadap daya saing BUMN khususnya dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia? Ya, oke. Jadi BUMN itu kan ada banyak kategorinya, ada yang sakit, ada yang sehat, sakit dan dalam arti, dan terakhir itu yang mau dilikuidasi ya. Nah, ada berapa sih yang sehat, berapa yang sakit. Nah, kalaupun Danantara ini dipakai untuk ke BUMN nanti, menurut saya investasi itu jangan ke perusahaan BUMN yang sakit. Ya, karena kalau kita berinvestasi ke perusahaan yang sakit, itu kan resikonya lebih tinggi. Nah, berarti itu menyalahi prinsip investasi. Harusnya kita berinvestasi di BUMN yang sehat. Nah, bagaimana dampaknya? Ya, saya rasa BUMN itu bisa lebih, terutama yang sehat ini bisa lebih dapat dana fresh ya, dana ini untuk mengekspansi. Begitu juga sektor swasta ya, dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Nah, jadi investasi itu kalau yang kita makanya kembali lagi ke tujuan BPI Danantara. Kalau misalnya ke Temasek, pure itu murni memang yang dinilai adalah investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, kalau itu ditempuh, otomatis BPI Danantara dia harus berinvestasi di sektor-sektor yang memang menguntungkan, bukan di perusahaan-perusahaan yang sakit, ya, bukan perusahaan-perusahaan yang gagal bayarnya atau gagal risikonya tinggi. Nah, apa sih dampak investasi ya? Menurut saya investasi itu pasti akan berdampak dengan, pertama secara mikro, biasa dia memperkuat perusahaan, berarti kan biasanya ada ekspansi usaha, otomatis akan memperbanyak atau merekrut tenaga kerja ya. Nah, kalau banyak adanya tenaga kerja, otomatis kan juga menggerakkan ekonomi ya, menaikkan penerimaan negara dalam hal pajak ya, karena kalau kita bekerja kan dipajak toh. Nah, terus yang kedua juga menggerakkan, karena orang yang bekerja itu kan akan belanja, uang yang dipakai belanja itu kan menggerakkan ekonomi kecil ya, tentu dia beli ini, beli kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga harapannya ada efek multiplier efeknya ya, terutama ini ke UMKM, itu yang kita harapkan. Jadi UMKM juga punya ini, dan saran saya bukan berarti Danantara harus berinvestasi UMKM ya, tidak, dampaknya itu. Nah, yang kedua daya saing ya, tadi ke daya saing. Jadi bisa saja BUMN kita sama seperti semen Indonesia ya. Kita kan mungkin belum tahu bahwa ada beberapa ada perusahaan-perusahaan asing di bawah semen itu di negara Thailand, itu saya lupa apa namanya. Itu kita kuasai kan semennya. Nah, itu kan akhirnya punya dampak strategis bagi negara kita. Nah, setahu saya semen Indonesia itu punya semen saya lupa ya, di Thailand apa di Vietnam ya, di Thailand. Nah,
sehingga perusahaan semen Indonesia mencaplok, bukan dalam arti menguasai beberapa saham, sehingga akan memungkinkan semen Indonesia itu dipasarkan di Thailand. Oke. Jadi posisi Indonesia untuk memasarkan lebih bagus itu lagi. lebih bagus lagi. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipikirkan bahwa nah, saran saya juga BPI Danantara itu sebagai perusahaan investasi, bagaimana meningkatkan daya saing itu, tentu dia akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang tanda kutip itu akan berpotensi lebih bagus. Dan beberapa negara sekarang berlomba-lomba itu pasti akan memperbaiki perusahaan-perusahaannya, perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun BUMN-nya untuk di sektor-sektor misalnya energi terbarukan ya. Energi terbarukan itu bagaimana ya, ini semua dunia kan punya target net zero emission karbon. Makanya ada mobil listrik. Nah, adanya BPI Danantara ini harusnya dia berani juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan dalam negeri dan bisa saja juga mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang energi terbarukan di luar, di ASEAN dulu, sehingga produk-produk Indonesia itu nanti juga bisa masuk di negara-negara itu. Nah, kalau itu kita setuju kalau tujuannya, sehingga memang BUMN yang kuat kita ini bisa punya market yang lebih besar ya. Misalnya Telkom bisa buka juga pasang infrastruktur di negara yang lain. Nah, ini akan memperkuat kita secara daya saing. Ya, seperti itu idealnya, cita-citanya ya. Oke, mungkin sebagai closing statement Pak terakhir boleh sampaikan kesimpulannya kepada pemirsa Unhas TV. Ya, jadi BPI Danantara itu sebagai lembaga badan pengelola investasi, kita harap tidak terlalu terburu-buru ya, tidak terburu-buru dibentuk, dan harapan kita sebenarnya punya aturan main dulu, regulasi dulu ini sebelum dilaksanakan. Dan terakhir ya, sebagai investasi, saran saya jangan dengan jumlah nominal yang besar dulu. Maksud saya begini, kalau investasi langsung besar, kita belum punya pengalaman, kita belum punya kemampuan, itu kan berisiko. Nah, kembali lagi tadi berbicara investasi, kita harus bisa minimal risiko. Nah, 3 hal itu saran saya itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama tadi aspek regulasi teknis ya, dia harus betul-betul sudah punya rigid. Terus yang kedua yaitu tadi 3 hal yang tidak bisa terpisahkan, people, regulasi, dan tata kelola ya, itu tadi yang 3 hal. Dan terakhir saran saya, coba mulailah dulu investasi yang kecil-kecil dulu lah, jangan sampai besar, karena kita kan belum punya pengalaman. Ini saya belajar dari pengalaman menjadi seorang investor ya. Jadi kita berinvestasi dalam jumlah besar dan jumlah kecil itu sama, tapi yang perlu ini adalah proses pembelajarannya, proses pengalaman dulu yang terpenting. Kalau kita belum punya pengalaman terus berinvestasi dan jumlah besar, itu menurut saya akan sangat berisiko. Demikian Eva ya. Oke. Untuk kita closing statement saya untuk di sesi Unhas Speak pada edisi kali ini. Baik, terima kasih banyak. Jadi itu tadi pemirsa penyampaian yang luar biasa sekali dari Bapak Dr. Andi Nur, bahwa memang Presiden kita tentunya punya cita-cita besar dengan membentuk lembaga investasi ini, dan tentunya kita mesti mendukung beberapa masukan tadi dari Bapak Andi Nur, bahwa memang mesti dilakukan secara perlahan ya Pak, jangan langsung dengan nominal yang besar, dan itu tadi perlu didukung juga dengan regulasi yang baik tentunya. Baik pemirsa, terima kasih banyak Pak atas diskusi dan bincang-bincangnya hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.